Oke ya, alhamdulillah, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang kemarin. Kita sudah bahas minggu kemarin ya tentang, pecahan, tentang KPK, sekarang kita lanjutkan lagi tentang KPK dan EPB ya. Jadi kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, kalau EPB faktor persekutuan terbesar. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Jadi nanti, tinggal simak aja ya, ini materinya nih sudah saya share. Nah ini. Jadi, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang KPK dan EPB. KPK itu bukan yang suka di pemerintahan ya, ini KPK-nya KPK di matematika, beda lagi. Ini tuh kelipatan persekutuan terkecil ya, disingkat jadi KPK. Nah, di sini, sebelum kita memahami apa itu KPK dan apa itu EPB, kita lebih baiknya kita pahami dulu apa itu kelipatan dan apa itu faktor. Ya, karena ini kelipatan dan faktor itu akan sangat digunakan dalam pada materi kali ini. Nah, yang disebut kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 2, kemudian angka 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan ya. Jadi kelipatan itu cara mencarinya adalah dikalikan dengan angka yang berurutan. Misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dan seterusnya. Nah, itu teh hasilnya itu adalah kelipatan dari bilangan yang kita kalikan. Misalkan di sini, di contoh ya, di sini bilangannya 2. Nah, bilangannya 2. Di sini kita akan mencari kelipatannya. Caranya adalah dikali dengan angka yang berurutan. Berarti 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3 ya. Ke bawah lagi 2 dikali 4 kalau mau diteruskan. Nah, ini hasilnya kan 2 kali 1 itu 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. Nah, hasilnya ini 2, 4, 6 ini adalah merupakan kelipatan dari angka 2. Nih, dari angka 2 ini yang kita cari. Kalau misalkan angkanya diganti dengan 3, berarti 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. Berarti kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, dan 9, dan seterusnya. Itu ya. Jadi cara mencari kelipatan T cukup dikalikan dengan angka yang berurutan dari 1 sampai angka yang akan kita gunakan. Misalkan kalau sampai 10 ya, berarti 10. Kalau misalkan mencari 20 kelipatan ya sampai 20 berarti. Nah, itu kelipatan. Yang kedua, ada yang namanya faktor. Kalau faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi misalkan ada sebuah bilangan, nah angka tersebut dapat membagi habis bilangan tersebut. Misalkan di sini contoh kita ada angka 10 ya. Ada angka 10. Nah, kita cari dulu berapa angka yang bisa membagi angka 10 ini. Misalkan tapi harus habis ya. Jadi tidak boleh menghasilkan hasil yang desimal. Maksud habis itu seperti itu. Misalkan 10 dibagi 1 bisa nggak? Bisa. 10 dibagi 1 itu hasilnya 10, berarti tidak ada komanya ya, berarti 1 termasuk. Kemudian 2, 10 dibagi 2 ada, hasilnya 5. 5 ada komanya nggak? Nggak ada, berarti 2 itu termasuk. Kalau 3, 10 dibagi 3 itu kan 3 koma berapa, berarti itu tidak bisa membagi habis. Terus 4, 10 dibagi 4, berarti sama ya, ada 2 koma berapa, 2,5 misalkan. Berarti itu juga tidak dapat membagi habis. Sekarang 10 dibagi 5, ada 2. Nah, 2 itu tidak ada komanya, berarti 5 dapat membagi habis angka 10. Nah, di sini angka yang bisa membagi habis angka 10 itu adalah angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 10 itu sendiri. Jadi 1, 2, 5, dan 10 itu merupakan faktor dari angka 10. Ya, paham ya? Jadi faktor itu adalah angka yang dapat membagi habis suatu bilangan. Kalau misalkan angkanya 4, kalau 4 itu kan faktornya berarti 1, 2, dan 4. Ya, karena yang dapat membagi habis angka 4 itu
Berarti cuma ada 3 itu, angka 1, angka 2, dan angka 4. Begitu ya. Jadi itu bedanya kelipatan dan bedanya itu faktor. Nah, sekarang kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Minggu kemarin sudah saya bahas sebagian. Jadi KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama ya, dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Jadi kalau mencari KPK itu di soalnya pasti nanti akan ada 2 atau 3 angka yang akan dibandingkan. Misalkan, cari KPK dari angka 5 dan 6. Ya, nih. Contoh, cari KPK dari 2 bilangan, yaitu angka 5 dan angka 6. Langkah pertamanya, kita lakukan cari masing-masing kelipatannya terlebih dahulu. Di sini. 5. Kelipatan dari 5 itu adalah yang pertama 5 ya. 5 itu hasil dari 5 dikali 1. Kemudian 10. 10 itu hasil dari 5 dikali 2. Kemudian 15 hasil dari 5 dikali 3. Kemudian 20 hasil 5 dikali 4. Dan seterusnya. Tinggal ditambahkan 5 ya. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6. Berarti 6 tambah lagi 6 ya. 6, 12, 18, 24, dan 30. Berarti ini kelipatan 6 nih, sampai 30. Nah, ini sudah ada angka yang sama ya, angka 30 nih. Di kelipatan 5 ada angka 30, di kelipatan 6 ada angka 30. Nah, yang dimaksud KPK itu adalah angka yang sama dari 2 buah bilangan. Jadi kelipatannya itu angkanya sama dari 2 buah bilangan yang berbeda nih. Ini kan 5 dan 6, tapi hasilnya ada angka yang sama 30 nih. Nah, berarti 30 ini merupakan KPK dari 5 dan 6. Paham ya? Jadi angka 30 ini karena di angka 5 ada 30 dan angka 6 ada 30, berarti 30 ini merupakan lipatan dari 5 dan 6. Itu ya. Itu cara mencari KPK. Tinggal kita urutkan aja nih. 5 jadi 10 jadi 15. Kalau 2 berarti 2, 4, 6. Kalau 3 berarti 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12 gitu ya. Tinggal ditambahkan aja. Ya, kelipatannya itu tinggal ditambahkan. Selanjutnya ada faktor persekutuan terbesar atau EPB. Nah, yang dimaksud faktor persekutuan terbesar adalah banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi banyak bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut, tapi sama ya, angkanya itu harus sama. Ya, sama seperti KPK. Jadi angka pembagi habisnya itu harus sama dari 2 buah bilangan yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari EPB dari 12 dan 18 di sini ya. Angka yang dapat membagi 12 itu ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 12. Ini ada 6 ya, 6 faktor dari 12. Dari 18 juga sama ya, ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, di sini angka yang dapat membagi habisnya kan banyak ya. Nih 1 juga ada, 2 ada, 3 ada, 6 ya. Ini sama ya semua nih. 1 di atas di 12 ada 1, di 18 juga ada 1. Di 12 ada 2, di 18 juga sama ya. Sampai ke 6 dan 6. Nah, yang kita cari itu faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor yang paling besar. Jadi angka yang sama yang paling besar kalau EPB. Kalau KPK angka yang paling kecil, kalau EPB angka yang paling besar. Ini yang paling besarnya adalah 6, berarti 6 itu merupakan EPB dari 12 dan 18. Begitu cara nyarinya. Ya. Jadi cara nyari ini tinggal dibagikan, kita cari angka yang dapat membagi habis angka 12 dan angka yang dapat membagi habis angka 18. Nah, itu cara biasanya. Tetapi ada cara lain untuk mencari KPK dan EPB, yaitu menggunakan faktor prima. Mungkin ini di SD pernah belajar dulu. Ini adalah materi SD, saya ingat dulu ketika belajar ini ya, kelas 2 atau kelas 4 kalau nggak salah dulu. Pernah belajar faktor prima. Nah, faktor prima itu adalah faktor dari bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau bilangan prima itu adalah faktornya itu cuma 2, 1 dan bilangan itu
diri. Di bawah ini ada langkah-langkah yang dapat kita cari untuk mencari KPK dan EPB ya, menggunakan faktor prima. Misalkan ya, di sini kita akan mencari KPK dari dua buah bilangan yaitu 12 dan 18 ya. Kita akan mencari KPK dan EPB dari 12 dan 18. Caranya kita pohon faktor. Pohon faktor itu seperti pada gambar ini ya. Nah, ini pohon faktor namanya. Ini sumbernya saya ambil dari ini ya, web dari Ruang Guru. Nah, misalkan kita mencari faktor dari 12. Berarti 12. Nah, 12 itu kita bagi dengan angka prima yang paling kecil ya. Berarti 2. Berarti 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya di sini ya. 12 bagi 2 hasilnya di sini jadi 6. 6 bagi 2 lagi hasilnya di sini jadi 3. Berarti faktor dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 18. 18 juga sama. Berarti 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 2 kan nggak bisa ya, berarti naik ke 3. 9 dibagi 3, 3. Berarti ini ya hasilnya. 2 dikali 3 dikali 3. Ya. Jadi faktor dari 12 itu 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktor dari 18 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Kalau kita sudah menemukan faktornya. Nah, ini di sini ada gambar kedua ya, cara mencari KPK-nya itu seperti ini. Nah, cara mencari KPK-nya, yang pertama cari bilangan pokok yang nilainya sama dari 12 dan 18. Ini kan pengalinya sama ya, ada 2 dan 3, berarti semua ditandai dulu. Kemudian, pilih salah satu dari bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terbesar. Lihat pangkatnya. Ini kan 2 pangkat 2, berarti ambil yang 2 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 2, ambil yang 3 pangkat 2 ya. Kita ambil yang pangkatnya terbesar. Kemudian kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut dengan bilangan pokok lainnya yang tidak sama. Berarti tinggal kalikan ya KPK-nya itu berarti 2 pangkat 2 ini dari atas nih, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dari bawah. Hasilnya 36. 2 pangkat 2 itu kan 4 ya, dikali 3 pangkat 2 itu 9, berarti 4 dikali 9 adalah 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 itu adalah 36. Nah, gimana kalau mencari EPB-nya? Berarti kalau mencari EPB-nya seperti ini. Cari bilangan pokok yang nilainya sama ya, sama. Rangkanya yang pertama, cari bilangan pokok yang nilainya sama. Kemudian pilih salah satu bilangan pokok yang memiliki pangkat terkecil. Nah, ini beda nih. Yang langkah kedua mulai beda. Yang tadi kan carinya bilangan pokok yang sama tapi pangkat terbesar. Kalau EPB cari bilangan pokok yang sama tapi pangkatnya terkecil. Kemudian kalikan bilangan pokok dengan pangkat terkecil tersebut. Jadi yang kalikan 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti 2 dikali 3 itu 6. Nah, 6 ini merupakan faktor terbesar dari 12 dan 18 atau EPB dari 12 dan 18 ya. Jadi mudah kan bisa dipahami ya sampai sini. Jadi kalau KPK cara menggunakan faktor primanya cari pangkat terbesar kemudian kalikan. Kalau EPB berarti pangkat terkecil kemudian dikalikan sama ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Misalkan contoh soal yang pertama. Rogu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan yang sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Jadi si Rogu dia ke perpustakaannya 6 hari sekali. Berarti kalau hari Senin ke perpustakaan, maka dia hari Sabtunya ke perpustakaan lagi. Kalau Dimas 4 hari sekali, ya. Kalau Rangga 8 hari sekali. Nah, ini permasalahan ini merupakan permasalahan dari KPK ya, kelipatan persekutuan. Berarti kita akan mencari KPK-nya. KPK dari berapa? Dari
ini 6, 4, dan 8. Oke, kita cari KPK dari 6, 4, dan 8 ya. Nah, faktor prima dari 6 itu kan 2 dikali 3 ya. Jadi 6 itu kan 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Berarti faktor prima dari 6 itu 2 dikali 3. Kalau 4, faktor primanya adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Kalau 8, faktor primanya 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Oke, dari sini, tadi cara mencari KPK itu kita cari bilangan pokok yang sama. Ini kan yang samanya cuma angka 2 aja ya. Di 6 ada angka 2, di 4 ada angka 2, di 8 ada angka 2. Ini sama angkanya ada 2. Kemudian ambil faktor yang paling besar. Berarti yang paling besar itu kan cuma 2 pangkat 3 ya. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Berarti ambil aja yang 2 pangkat 3. Nah, ambil yang 2 pangkat 3. Kemudian ini 3-nya tinggal dikalikan ya. Jadi yang 3 itu berarti dia kan tidak ada yang pangkatnya lebih besar dari 3 pangkat 1 kan. Jadi 2 pangkat 3 tinggal dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3, berarti 8 kali 3 itu 24. Jadi dari tanggal 28 Januari, berarti 24 hari lagi mereka akan mengunjungi perpustakaan ya secara bersama-sama. Nah, masalahnya di sini Januari itu adalah jumlah tanggalnya di kalender itu adalah 31 hari. Berarti tinggal yang 24 ini kurangi dulu 3 ya. Jadi 21. Nah, maka nanti Dimas, Roku, dan Angga akan mengunjungi perpustakaan yang sama pada tanggal 21 Februari ya. Jadi yang ini 24-nya dikurangi dulu 3 karena memenuhi dulu tanggal di Januari ya kan 28 nih, 28. Berarti kan 31 ya, berarti 3. Jadi 24-nya kurangi 3 dulu. Jadi hasilnya 21. Nah, tinggal kita 21-nya masukkan ke bulan Februari. Jadi mereka akan bersama-sama di perpustakaan pada tanggal 21 Februari. Oke, soal yang kedua. Ibu Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buah tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata ya? Terus berapa banyak buah masing-masing yang akan diberikan kepada anak tersebut? Oke, yang kedua ini masalahnya masalah pembagian. Kalau pembagian itu berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Oke, di sini sama ya. Kita cari dulu faktor primanya. Faktor prima dari berapa? Dari 96 ya. Tadi 96 rambutan. Kemudian 48 jeruk kalau nggak salah. Terus 72 manggis. Jadi kita akan nyari ini ya. Faktor prima dari 96, 48, dan 72. Oke. Nah, 96. 96 itu berarti faktor primanya berapa ya? Nah, ini itu bukan 2 pangkat bukan 25 ya, tapi 2 pangkat 5 harusnya. Ini itu harusnya 2 pangkat 5 ini. 2 pangkat 5 dikali 3 ya. Ini 2 pangkat 4 dikali 3. Yang ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini kan 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3. Nah, nanti ya saya perbaiki ini hasilnya 2 pangkat 5. Nah, maka di sini kalau FPB tadi kan kita mencari angka dengan bilangan pokok yang sama tetapi dengan pangkat yang paling kecil. Berarti kalau pangkat yang paling kecil kan cuma ini ya, 2 pangkat 3 nih. Terus 3-nya 3 pangkat 1, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 1 itu 3. Berarti 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi jumlah anak yang akan mendapatkan buah yang sama ya, yaitu adalah 24 orang. Nah, berapa masing-masing buah yang diterima anak tersebut? Tinggal dibagi aja. 96 dibagi 24,
48 dibagi 24, dan 72 dibagi 24. Jadi banyaknya di sini sudah ada ya. Jadi rambutan sebanyak 4 buah, jeruk sebanyak 2 buah, dan manggis sebanyak 3 buah. Ya. Jadi itu masalah EPB dan KPK. Bedanya itu ya, kalau KPK kelipatan, kalau EPB faktor. Jadi kelipatan itu berhubungan dengan kali biasanya. Jadi mengalikan angka tersebut. Kalau EPB faktor itu pembagi. Jadi angka yang bisa membagi angka tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumpamaan kuadrat di sini. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Di sini ya, sebelum membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat, di sini kita akan membahas jenis-jenis persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu tentang istilah yang namanya diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu, atau biasa dilambangkan dengan D, adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Pada pembahasan sebelumnya, kamu sudah mengenal rumus ABC, yaitu sebagai berikut ya. Ini rumus ABC-nya. Yang minggu kemarin sudah kita bahas. Jadi X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Nah, dari persamaan di atas, besar yang dimaksud diskriminan adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, diskriminan itu yang ini ya, yang di dalam kurung ini. Itu yang namanya diskriminan. Nah, dengan kemudian persamaan tersebut ya, rumus ABC ini akan menjadi sebagai berikut. Jadi yang B pangkat 2 dikurangi 4AC-nya bisa diganti dengan nilai dari diskriminan atau nilai D. Atau sebaliknya, kalau kita mau mencari nilai D, berarti gunakan rumus yang ini. Tapi kalau kita kan misalkan di soal diketahui diskriminannya berapa, berarti kita tinggal ganti aja akar yang ada dalam akar ini kan, nilai diskriminan tersebut. Itu diskriminan. Nah, jika nilai D-nya lebih besar dari 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang tidak sama besar ya. X1 tidak akan sama dengan X2. Jika diskriminannya ya lebih besar dari 0, berarti dia akan mendapatkan, jadi nanti akan ada dua nilai ya, ada X1 ada X2, dan itu nilainya tidak akan sama. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa, nilainya akan berbeda. Kemudian, jika D-nya bernilai 0, maka suatu persamaan kuadrat akan memiliki dua akar real yang kembar. Ya. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, berarti nilainya nanti X1 dan X2-nya akan sama nilainya. Jadi cuma akan ada satu nilai, tapi itu untuk X1 dan untuk X2. Nah, jika nilai D-nya lebih kecil dari 0, maka suatu persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya imajiner. Jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti persamaannya ya atau himpunan penyelesaiannya nanti akan imajiner. Nah, jika persamaan kuadrat ditulis dalam bentuk grafik, akan muncul grafik parabola seperti bentuk lintasan bola yang ditendang dengan kemiringan tertentu. Jadi nanti kalau di grafik nanti akan muncul grafiknya seperti parabola. Jadi melengkung ke atas ya. Kalau bola ditendang kan dari misalkan kiper nendang bola kan dari bawah ditendang terus melambung ke atas, turun lagi ke bawah. Nah, itu disebut gerakan parabola. Itu kita tentang diskriminasi. Kemudian kita ke jenis-jenis ya persamaan kuadrat nih. Nah, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh soal berikut. Oke. Nah, contoh soal 1. Berapakah akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0. Nah, kita kemarin udah ada 3 cara ya. Mau dibagi faktor seperti ini, mau dengan rumus ABC ya, atau dengan satu lagi rumus apa kemarin lupa lagi. Jadi ada 3 cara, faktorisasi, terus rumus ABC. Nah, ini contoh pertama kita menggunakan rumus faktorisasi. Jadi caranya kita membagi dua buah. Jadi persamaan ini kita bagi dengan dua buah faktor ya. Di sini X. Jadi ini dibagi 2. Biasanya kita buat dulu 2 kurung.
kemudian kita masukkan nilai X-nya, nanti tinggal X-nya kita kalikan. Jadi X dikali X kan X pangkat 2. Kemudian kita nilai 9 ini kan kemarin ya, harus B ditambah C. B ditambah C itu harus 9, terus B dikali C itu harus 18. Berarti cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya 9, jika dikalikan hasilnya 18. Berarti angka tersebut adalah 6 dan 3. Karena 6 dikali 3 18, 6 ditambah 3 itu 9. Jadi faktornya itu adalah X-nya itu sama dengan 6 dan X-nya sama dengan negatif 3. Kenapa jadi negatif? Karena ini kan dari sebelum sama dengan ya di sininya. Jadi kalau kita mau pindah ke sebelah sama dengan ke sini, atau kita 6-nya kita dikurangi 6 supaya di sini gak ada 6, berarti di sini kan ada negatif 6 nanti. Jadi nilainya itu X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari soal yang ini adalah negatif 6 atau negatif 3. Kemudian nomor 2. Nah, tentukan jenis persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 64 sama dengan 0. Ingat ya, untuk menentukan jenis akar, kamu mencari nilai determinannya terlebih dahulu. Nah, determinan itu dengan rumus yang tadi ya, B kuadrat dikurangi 4A, 4AC. Ini A, ini B, ini C. A-nya itu 1 ya. Koefisien dari X pangkat 2 itu nilainya 1. Di sini tidak ditulis. Karena 1 itu langsung mutlak, jadi dia tidak ditulis juga, pasti nilainya 1. Kemudian yang B-nya 16, koefisien dari X. Kemudian C-nya 64 dari konstanta. Nah, D-nya itu adalah ini 16 pangkat 2 dikurangi 4A tadi kan. Jadi B pangkat 2 dikurangi 4AC. B pangkat 2-nya berarti 16 pangkat 2, 256. Dikurangi 4AC. Jadi 4, A-nya 1, C-nya 64 ya. Jadi 4 dikali ini, 4 dikali 64, 256. Jadi 256 dikurangi 256, hasilnya itu adalah 0. Jadi kalau determinannya 0, maka determinannya 0 berarti akar persamaannya nanti akan kembar ya, akan sama. Jadi nilainya akan sama nanti. Nilainya itu adalah 8. Ya. Karena 8, jadi ada angka 8 dan angka negatif 8 ya. Jadi 8 dikali 8 itu kan 64. Ya. Terus 8 dikurangi negatif 8 itu kan 0. Jadi nanti X-nya itu 8 dan negatif 8. Oke, selanjutnya soal ketiga, tentukan akar persamaan dari 2X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 7 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Nah, ini kita gunakan rumus yang ketiga ya, ABC. Jadi yang pertama tadi faktorisasi, yang kedua ini dengan cara determinan, yang ketiga kita mencari dengan rumus ABC. Sama ya dengan determinan, kita cari nilai angka A-nya dulu, kemudian B-nya, kemudian C-nya. A-nya itu 2, koefisien dari X pangkat 2, kemudian B-nya itu negatif 8, koefisien dari X, dan C-nya itu 7, ya konstanta. Jadi substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan berikut. Jadi ini X1-nya, kita masukkan aja ke sini, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini itu harusnya 8 ya. Jadi B itu kan 8 ya. Jadi negatif 8 plus minus 8 pangkat 2 dikurangi 4 AC dibagi 2A. Jadi ini 8 ya harusnya. Jadi 8 ditambah ini 8 pangkat 2 itu 64 dikurangi 4 kali 7 itu 28. Jadi 64 kali 28 itu 36. Ya. Ya. Ini berarti akar 36 itu kan 6 ya. Berarti 8 ditambah 6. 14 bagi 2 itu 7 nanti di sini. Harusnya ini 7 ini bukan angka 3 ya. Tapi ini 8 harusnya di sini. Jadi 8 ditambah 6, 14 bagi 2 itu 7. Kemudian di sini sama ya 8 dikurangi 6, berarti 2 bagi 2 1. Jadi nanti akar persamaannya adalah 8 dan 1. Ini salah
penulisan kayaknya. Ini saya ambil sumbernya dari website ya, yang tadi sama websitenya. Nah ini nilainya itu salah ketik kayaknya. Yaitu tentang contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Itu dengan 3 cara ya, faktorisasi, determinan, dan rumus ABC. Ya, nanti ini saya ganti dulu angka-angkanya. Nanti ada yang salah tadi. Jadi saya ganti dulu angkanya nanti, kemudian saya akan share materinya. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, langsung saja di grup atau ke WA saya secara pribadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ini soalnya ya nanti tinggal diisi di form biasa. Itu kelas 7 dan 9 saya tugasnya di form. Untuk kelas 8 nanti saya langsung kirim di grup aja ya. Yang masukkan nama dan kelas aja di sini. Dua kelas ya, 7 dan 9. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada ingin ditanyakan, tanyakan saja. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Latif untuk materi yang telah disampaikan. Mengingatkan kepada anak-anak untuk jangan lupa untuk komen di kolom komentar untuk absensinya. Kemudian kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Bu Canda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class, everybody. Today we will learn about new material. Hari ini kita akan belajar materi baru. Before I explain you what we will learn today, let's see this column first. Kita lihat di sini ada kolom ya. Sebentar. Wait, I will show you the column. After we learn about parts of speech or word classes yesterday in the last meeting, setelah kita mempelajari tentang kelas kata, di sini, here I will explain to you about what are the differences between them. Jadi apa sih perbedaannya? Let's see. Nah, di sini lebih jelasnya, this is from Cambridge Dictionary. Jadi ini dari kamus Cambridge ya. Di sini ada pertama ada noun atau kata benda. The second is adjective or kata sifat. Next is verb atau kata kerja, and the last is adverb atau kata keterangan. Di sini kita akan lihat perbedaannya. Jadi dari noun ke adjective, verb, dan adverb, dia ketika berubah dari noun menjadi adjective, maka katanya berubah juga. Jadi sesuaikan dengan konteks kalimatnya, kembali lagi. Misalnya, e.g. ability itu kemampuan artinya. Atau disability or inability, ini berarti tidak mampu atau tidak sanggup. Kalau ada kata dis or in, berarti dia adalah tidak, artinya tidak sanggup, tidak mampu. Berubah menjadi adjective, kata sifat, jadi able, unable, atau disabled. Kalau ada kata un atau dis, berarti artinya tidak, ya sama. Menjadi artinya sanggup atau tidak sanggup. Kata kerjanya atau verb adalah enable atau disable. Tadi mampu, kalau ini enable berarti mungkin atau tidak mungkin. This, ya, kalau ada kata this berarti tidak mungkin. Menjadi adverbs atau kata keterangannya menjadi, biasanya kalau adverb dia diakhiri dengan kata li. Ya. Li atau ili, ya. Di sini ada able atau dengan memungkinkan.
Nah, ini contoh kata yang kedua ada acceptance atau penerimaan. Kalau bahasa Indonesianya berubah menjadi adjektif atau kata sifat menjadi acceptable atau unacceptable or accepted. Maksudnya di sini berubah menjadi kata sifat menjadi diterima artinya atau tidak dapat diterima atau diterima. Verbs-nya adalah accept yang berarti artinya menerima. Verbs-nya menjadi acceptably or unacceptably. Nah, di sini kenapa kita lihat ada yang kosong kolomnya, berarti dia tidak ada perubahan kata kerjanya. Jadi tidak setiap kata itu bisa berubah dari noun menjadi verb atau adjektif, tidak selalu yang kosong ini berarti dia memang tidak ada ya. Kita contoh yang terakhir adalah accident atau kecelakaan berubah menjadi adjektif accidental, berubah maknanya juga menjadi kebetulan. Sedangkan verbs-nya adalah accidentally. Accidentally itu dengan tidak sengaja. Nah, ini contoh perubahan kelas kata in the last. After the learning is finished, I will send you this material. Nanti let's check your WhatsApp group. Jadi silakan cek di grupnya masing-masing. Nanti akan saya kirim ini bentuknya. Okay, let's start now about what we will learn today. The first is about cardinal and ordinal number. Yeah. This is for class 7. And the second is about instruction, prohibition, and appeals. This is for class 8. And the last for class 9 is simple present tense. Let's start. To the first material is about cardinal and ordinal number. Ya. Jadi kita akan membicarakan tentang angka di sini. Dalam bahasa Inggris, angka ada dua dibagi menjadi dua, yaitu ada cardinal and ordinal number. The first, I will explain to you about cardinal number. What is cardinal number? Cardinal number jadi adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah, ya. Sering kalian lihat 1, 2, 3. Nah, bentuknya seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini menyatakan jumlah. Let's see the example. Kita lihat contohnya supaya kalian lebih paham. You've got 5 bags and I've only got 2. Anda punya 5 tas dan saya hanya punya 2. Di sini angka 5 menunjukkan bahwa dia mempunyai tas yang berjumlah sebanyak 5. Sedangkan saya jumlah tasnya hanya punya 2. Ini menyatakan jumlah. The second, 4 parcels came this morning, but only 1 was for Mark. 4 paket datang pagi ini. Nah, di sini jumlah paketnya menyatakan ada 4, tapi untuk Mark jumlahnya hanya 1. Last, I have 2 daughters and 3 sons. Saya memiliki 2 putri dan 3 putra. Di sini maksudnya adalah jumlah anak perempuan atau putrinya. Jumlah 2, sedangkan jumlah putra atau anak laki-lakinya adalah 3. Jadi cardinal number itu segala sesuatu yang menyatakan jumlah atau kuantiti dari objek yang sedang dibicarakan. Nah, ini mungkin ada yang kalian sudah pelajari mungkin di sekolah dulu. Satu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini pasti kalian sudah tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat di sini 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Untuk 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Oke, kalau kalian tanya berarti bahasa Inggrisnya 68 bagaimana? Kita bilangkan dulu, 68 berarti terdiri dari 60 dan 8. Pertama kalian cari dulu apa itu bahasa Inggrisnya 60. 60 adalah 60 ya. Kita lihat ke atas tadi 8 apa bahasa Inggrisnya? 8. Maka menjadi kalau bahasa Inggrisnya 68 berarti 68. Saya coba lagi. Misalnya bahasa Inggrisnya 37. 37
Kalau kita bilangkan terdiri dari angka 30 dan 7 ya. 30 kita dulu bahasa Inggrisnya 30 apa? 30 ya. 7. Ini kan bahasa Inggris 37 7 ya. Ini tadi sudah sampai 100, 100. Gimana kalau 1000? 1000, nolnya ada 3 ya. Kalau 1 juta, 1 million, ada 6 digit ya nolnya. Dan selanjutnya ada 1 miliar, 1 billion. Ini 1 miliar, nolnya ada 9. Nah, ini contoh lebih jelasnya kita lihat. Sampel tadi 25. 20 dan 5. 20 bahasa Inggrisnya 20, 5, 5. 130. 130 kita bilangkan 130. 100 bahasa Inggrisnya 100. Boleh pakai N, boleh juga tidak ya. N ini biasanya ditaruh di akhir. N 30. 30 adalah bahasa Inggrisnya 30. Sekarang coba kita bahasa Inggriskan 2500. 2500, 2000. 2 itu bahasa Inggrisnya 2. 1000 itu 1000 ya. Berarti 2500. 5 bahasa Inggrisnya 500 adalah 100. Menjadi 2500. Ini ada 3.500.000. Kalau kita bilangkan 3 juta. 3 juta million. 500.000. 500 500. 500.000 adalah 1000. Nah, itu mengenai cardinal number. Next, ini kita akan belajar mengenai ordinal number. Nah, perbedaannya di sini adalah ordinal number digunakan kalau kita mau menyatakan suatu urutan atau tahapan. Misalnya adalah Maulana adalah ranking ke-1. Berarti dia ada di urutan pertama. Nah, lihat contoh lebih jelasnya. The first is, this is my first visit to New York. Ini adalah kunjungan pertama saya ke New York. Berarti dia memang baru pertama kali mengunjunginya. Ini ke pertama. Is Brian her first or second child? Apakah Brian anak pertama atau anak keduanya? Maksudnya urutannya adalah anak pertama siapa, anak kedua siapa. Nah, ini kita gunakan ordinal ya. My birthday is on the 4th of December. Ulang tahun saya tanggal 4 Desember. Jadi di sini adalah bahwa menyatakan dia ulang tahunnya di bulan Desember tanggal ke-4. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Ada berbeda dengan yang tadi kardinal, bahasa Inggrisnya 1 adalah first, boleh Pak. The ini boleh kalian pakai, boleh tidak ya. First, kenapa di sini kayak ada kita lihat di sini ada ST, ND, RD. Ini dari mana? Ini diambil dari 2 huruf terakhir di belakang kata ordinal number ini. Kita lihat di sini first diakhiri dengan huruf ST, maka ditulisnya menjadi 1 ST. Itu menunjukkan bahwa dia ada di urutan atau tahapan pertama. Jadi perbedaan penulisan antara kardinal dan ordinal beda ya. Kalau kardinal tidak ada apa-apa, kalau ordinal kita tambahkan akhiran dari 2 huruf dari angkanya ya, kata angkanya, sehingga itu menunjukkan suatu tahapan. Nah, ini adalah first. Second diakhiri dengan huruf ND, jadi tulisnya 2 ND. Third diakhiri dengan huruf RD, maka ditulis 3 RD. Kalau diartikan pertama, kedua, ketiga. Ini pun keempat ya. Fourth diakhiri dengan huruf TH, kita tulis huruf TH, 4 TH. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth ya. Untuk 11-nya kita lihat di sini 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th.
Nah, di sini kita lihat kalau 21, 31 yang mana kalau 21 tidak kita sama caranya tadi dengan yang cardinal number. Pertama cari dulu bahasa Inggrisnya 20, 20, satu apa? First. Menjadi 21st. Oh ya, saya lupa di sini bilang. Jadi untuk yang kata atau kata hurufnya yang pertama gunakan kardinal, yang kedua gunakan ordinal. Jadi begini, 21. Jadi 20-nya kalian ambil dari kardinal, tadi bahasa Inggrisnya 20 adalah 20. First, kata keduanya kalian ambil dari ordinal, menjadi 21st. Ya. 22, 22nd. Nah, yang pertama kalian ambil dari cardinal number, 20 bahasa Inggrisnya 20, dan second adalah 2. Ambil dari ordinal, ya. Nah, ini 30, 30. Nah, kita lihat di sini, gimana kalau 40 sama? Ya, ditambahkan 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Biasanya dia pakai TH di belakangnya ya untuk yang lainnya selain daripada first, second, and third. Yang lainnya TH biasanya belakangnya. Jadi kalian bisa cukup mudah mengingatnya. First beda sendiri ya, first, second, third. Kalau yang lainnya diakhiri dengan TH. Oke, itu tentang ordinal number ya. Jadi ingat kalau kalian mau menulis seperti ini puluhan atau ratusan, pertamanya kalian pakai ordinal dulu, yang pertamanya kalian pakai cardinal dulu, baru yang keduanya ordinal ya. Nih, saya mengingatkan kembali 25 pakai cardinal dulu 20, yang kedua pakai ordinal 20. Nah, itu tentang ordinal number. Next, kita bahas for class 8 is about instruction, prohibition, and appeals. Ya. Instruction yang berarti perintah, prohibition yang berarti larangan, dan appeals yang berarti himbauan. Ya. The first I will explain to you is about instruction. Jadi instruction itu kalau kita mau meminta atau menanyakan atau memberi seseorang itu sesuatu yang kita inginkan. Mirip sebenarnya sama ini dengan kalimat perintah imperative sentence ya. Kita lihat di sini ada beberapa pola kalimat kalau yang bisa kita gunakan kalau kita ingin memerintah seseorang. The first we can use about verb plus object. Jadi kita gunakan kata kerja dengan objek. For example, watch out, come here. Eat your meal. Switch off the phone in the class. Di sini kata kerjanya adalah yang pertama watch out. Yang kedua ini ada come. Come juga kata kerja ya, objeknya. Yang kedua adalah eat your meal. Eat di sini adalah verbnya, your meal adalah objeknya. Switch off. Switch off di sini adalah kata kerjanya. The phone adalah objeknya. Yang kedua, please plus verb plus objek. Kita gunakan please ya, bisa. Mungkin bisa lebih sopan kalau menggunakan please atau tolong ya kalau kita artikan. For example, please clean your room now ya. Or please wash your hand first. Please press the button gently. Please read the rules first. Please read the direction for use first. Kita lihat di sini, please. Verb adalah kata kerjanya clean. Your objeknya adalah your room. Please wash adalah verbnya. Your hand objeknya. Please plus verb adalah press, menekan. The button adalah verbnya. Nah, itu please plus verb plus objek. Next, verb plus objek plus please. Please-nya jadi boleh bisa ditaruh di depan. Tadi contoh yang taruh di depan. Sekarang gimana kalau kita kasih contoh please yang disimpan di belakang atau di akhir kalimat. For example, wash this towel please. Kalau pakai please, mungkin bisa lebih sopan kadang-kadangnya. Atau sit down please.
Close the window, please. Open the door, please. Remove the pen from the heat, please. Nah, ini please juga jadi bisa ditaruh atau disimpan di belakang. Verbnya di sini adalah wash. Objeknya adalah this towel, handuk. Verbnya adalah sit down. Tidak menggunakan objek juga tidak apa-apa ya. Yang ketiga ada close the window, please. Close kata kerjanya, the window adalah objeknya. Nah, itu verb, object, and please. The last is be plus adjective ya. Jadi nanti kalau kalian membuat kalimat instruction, perhatikan perubahannya di mana dia kata itu kalau dari verb menjadi adjective, perubahannya jadi seperti apa nanti yang tadi sudah saya tunjukkan nanti akan saya kirim ya. Oke, ini contohnya adalah be a good boy atau be a good girl. Adjektifnya adalah good, baik. Be strong, ini adjektifnya. Be happy, adjektif. Be polite, be careful, be gentle. Nah, ini adjektifnya ya. Setelah kita mempelajari tadi instruction, yang kedua adalah tentang prohibition atau larangan. Kalau kita mau melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu pada kita. Di sini ada beberapa pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa gunakan don't atau singkatan dari do not, ya, yang berarti artinya jangan. Plus verb infinitive without to. Jadi menggunakan kata kerja dasar, tidak menggunakan kata to. Mungkin kalian kalau lihat di kamus, bahasa Inggrisnya makan, ada to eat, atau bahasa Inggrisnya menutup to close. Nah, jangan digunakan kata to-nya, cukup kata kerja dasarnya saja, berarti langsung saja eat, close. Nanti akan saya tunjukkan buat next week gimana kalau cara kita mau menggunakan kamus ya. Di sini ada contohnya. Don't eat the fried chicken in the cupboard. Don't close it. Don't open the door. Don't eat that. Don't approach. Don't disturb me now. Don't touch my hand. Ini ada kata don't. Eat di sini adalah verbnya. Verbnya yang mana di sini? Close. Di sini verbnya yang mana lagi? Eat, ya. Open. Approach. Nah, ini untuk kalimat don't plus verb infinitive without to. Next, ada don't plus be plus adjective. Pakai kata be plus adjective. Karena ini kata sifat, jadi dia harus menggunakan kata be. Tidak seperti yang tadi kata kerja langsung saja. Perbedaannya kalau selain daripada kata kerja, pasti kalau kalian mau menyambungkan kalimat harus pakai kata be. Atau auxiliary verb bisa saja do atau does, nanti akan kita pelajari nanti ya. Oke, contohnya di sini don't be noisy, don't be lazy. Nah, ini merupakan kata sifatnya. Atau kita mau menggunakan contoh pakai don't plus verb plus object plus please. Nah, ini kalau kalian pakai kata please bisa ya melarang tapi dengan cara yang lebih halus atau lebih sopan. Misalnya, don't close the window, please. Nah, verbnya di sini adalah close, ya. Objeknya adalah the window. Don't make me sad anymore, please. Don't treat me bad, please. Itu don't. Plus verb plus object plus please. Next ada would you mind not. Nah, maukah kamu tidak? Would you mind not menggunakan kata kerja atau verb tapi ditambahkan akhiran ing ya plus objek. Misalnya, would you mind not reading my diary? Would you mind not enter my room? Would you mind not use my gadget? Maukah kamu tidak? Nah, di sini kata kerjanya adalah reading. Berasal dari kata read ditambahkan akhiran ing jadi reading ya. Nah, ini oh ya maaf ini saya lupa menambahkan would you mind not entering my room? Harusnya pakai ing ya. Would you mind not? Nah, use juga ditambah ing jadi using ya. Tapi huruf e-nya dihilangkan menjadi using. Tulisannya using dibacanya using ya.
Nanti akan saya edit, maaf ini mungkin saya lupa ya. Next ada no plus verb plus ing. Nah, mungkin kalian sering melihat larangan-larangan ini di tempat-tempat yang kalian kunjungi. Menggunakan kata kerja diakhiri dengan huruf ing. Jadi kalau misalnya seperti tadi, ada kalau diakhiri dengan huruf vokal seperti ini, ditambahkan ing, maka huruf vokal terakhir dalam kata itu dihilangkan ditambah akhiran ing. Ya. Misalnya di sini contohnya adalah no smoking. Smoking itu berasal dari kata smoke, tulisannya S-M-O-K dan I ya. Jadi smoking, berakhiran huruf E, huruf E-nya dihilangkan, ditambahkan akhiran ing. No swimming, no parking, no fishing. Ya. Nah ini satu lagi tentang appeals atau himbauan. Himbauan bisa kalian gunakan kata should, ought to, shall, dan let's ya. Ingat kata kerja yang menggunakan kata kerja yang pertama yang berarti sama dengan kata kerja dasar, tidak pakai tambahan to atau apapun. Ya. Should, kalau should itu digunakan untuk menyampaikan permintaan agar orang lain mau melakukan hal yang kita sarankan ya. Kalau kalian mau pakai yang negatif tinggal ditambahkan not, jadi should not atau shouldn't ya. Misalnya sini ada contoh kalimatnya, you should apologize to her. Yang kedua ada ought to ya, ought to juga sama, tapi kalau ought to mungkin kalian kalau ingin menyampaikan sesuatu himbauan itu agar orang lain melakukan hal yang mengikuti sesuai aturan. Misalnya, you ought to drive with the speed of under 100 km per hour. Shall. Shall di sini memiliki arti yang sama dengan will ya. Tapi shall itu digunakan kalau kita akan, artinya sama dengan akan, namun ini untuk menyampaikan permintaan sebagai bentuk dari usulan. Misalnya, tapi untuk menggunakan kata sini subjek yang digunakan hanyalah subjek I dan we ya. Jadi shall itu hanya subjek yang bisa digunakannya I dan we. Kita lihat contohnya sini, shall I close this window atau shall we close this window, hanya I dan we. Kalau mau yang lain itu gunakan kata will ya. Tapi karena ini tentang appeals, jadi kalau shall gunakan saja subjek I dan we. Let's di sini adalah singkatan dari let us, bisa juga artinya ayo atau mari kita ya. Nah ini untuk menyampaikan bentuk ajakan biasanya. Misalnya contohnya let's continue the game. Satu lagi, why don't? Kenapa tidak? Ya. Nah, why don't ini kalau permintaannya itu bentuk usulan yang sebaiknya itu nggak usah dilakukan atau tidak usah dilakukan oleh lawan bicara. Misalnya, why don't we start to do this project now? Ya. Nah, itu tentang himbauan atau appeals. The last is about simple present tense. Nah, ini kapan kita menggunakan simple present tense? Mungkin di kelas 9 sudah pernah dipelajari, di kelas 8 kita tinggal mengulang kembali ya. Simple present tense itu untuk menjelaskan atau menyatakan kejadian yang menjadi suatu kebiasaan atau berlangsung berulang kali. Misalnya, saya mandi setiap hari ya. Saya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Itu menyatakan suatu kebiasaan dan pasti berulang kali. Kapan kita menyatakan simple present tense? Pertama, kalau kita mau menyatakan kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya seperti ini, I go to school every day. Atau menyatakan peristiwa umum yang terjadi dan tidak bisa dibantah. Atau kita sebut kebenaran umum general truth. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. The leaves are green, daun itu berwarna hijau. Yang ketiga ada menyatakan permintaan atau perintah pada lawan bicara. Misalnya, please sit down, Anna. Nah, ini mirip tadi dengan instruction ya. Jadi, ini masuk ke simple present tense juga. Yang keempat, menyatakan peristiwa yang sudah pasti terjadi atau dijadwalkan. Bisa juga tapi menggunakan kata will sebagai modalsnya ya. Misalnya di sini I'll be visiting grandpa's house every weekend.
So, kalau yang ini, selain menggunakan kata will, dia juga pakai kata be, dan diakhiri kata kerja in. My father will go home once a month. Bisa juga menunjukkan kemampuan watak atau sifat seseorang. Misalnya, Anna and Annie speak English fluently. Bisa juga mengutip berita atau informasi. Nah, ini karena kalau berita atau informasi biasanya berupa fakta ya, kita gunakan kalimatnya simple present tense. Misalnya the announcement reminds us not to gather and keep the distance. Di sini keterangan. Pasti kalau dalam kalimat itu ada yang namanya keterangan di akhir kalimat, walaupun tidak selalu ada, tapi beberapa kalimat ada yang menggunakan. Misalnya kita gunakan every. Every itu artinya setiap ya, bisa every year, every month. Atau misalnya kita mau nyatakan waktu yang spesifik, kita bisa gunakan at 7. Atau mau menyatakan lokasi, walaupun tidak spesifik, here or there ya. Every juga every week, di waktu, misalnya in the morning, every day, twice a day. Twice itu artinya 2 kali. Kalau sekali, once ya. Kalau 3 kali, 3 times. 4 kali, 4 times. Nah, ini kalau kalian mau menggunakan adverb of frequency. Seldom. Always ya. Kalau seldom dengan always, seldom sering. Seldom itu artinya jarang ya. Maaf, ini mungkin salah. Seldom jarang. Kalau jarang berarti frekuensinya kalian lakukannya di bawah 50%. Mungkin bisa aja jarangnya itu mungkin 10% karena kalian tuh hampir tidak pernah melakukannya. Seldom itu artinya jarang ya. Sama dengan rare ya. Seldom atau rare artinya jarang. Always, selalu. Kalau selalu itu biasanya frekuensinya pasti dilakukan berarti 100%. Sometimes, kadang-kadang. Berarti kalau kadang-kadang dia 50-50, 50-50. Kadang dilakuin, kadang enggak. Tapi frekuensinya cukup sering ya. As a rule, often itu sering ya. Ever, pernah. Nowadays, frequently. One in a while, normally, commonly, and generally. Nah, itu tadi adverb yang bisa kita gunakan dalam simple present tense. Kita masuk ke rumus. Please pay attention. Jadi, dalam simple present tense ada 2 pola kalimat. The first is about nominal sentence and the second is verbal sentence. Verbal itu kalau kita menggunakan kata kerja. Di sini ada verb 1. Nominal berarti selain daripada kata kerja bisa kita gunakan noun atau kata benda, bisa kita gunakan adjektif atau kata sifat, atau juga bisa kita gunakan adverb, kata keterangan ya. Misalnya rumusnya di sini adalah subject plus to be. To be sudah kita pelajari. Are, am, dan is. To be itu ada 3, ada are, am, dan is, atau kita bilang aramis ya. Ingat yang pakai are itu adalah you, we, they, am adalah I, is adalah he, she, dan it. Jangan sampai salah pasangannya. Ingat-ingat kembali ya. Kalau bentuk negatifnya tinggal ditambahkan kata not saja. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya kita simpan di depan, plus subject plus nominal. Kita langsung saja lihat contohnya. She is beautiful. She di sini adalah subjeknya. To be-nya adalah is ya. Pasangan dari she adalah is. Beautiful di sini adalah nominal, tapi dia nominalnya adalah adjektif atau kata sifat. Dia cantik. To be di sini adalah sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Tidak ada artinya ya, namun dia sebagai pelengkap dalam suatu kalimat. Nah, itu adalah nominal sentence. Untuk bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not saja, yang berarti dia tidak cantik. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya kita simpan di depan. Is she beautiful? Nah, is di sini kita pindahkan di depan. Kalau dipindahkan ke depan menjadi kalimat tanya, berarti dia mempunyai arti apakah. Apakah dia cantik? Tanda tanya. Nah, itu nominal sentence. Verbal sentence, kalau kita mau menggunakan kata kerja ya. Di sini rumusnya ada subject plus verb 1 ditambah akhiran s atau es.
plus objek plus adverb. Tidak semua kata kerja ditambahkan akhiran S atau ES ya. Ini kapan kita menggunakan akhiran S atau S? Kalau subjeknya he, she, dan it, baru kalian tambahkan kata kerjanya dengan akhiran S atau S. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak usah ditambahkan akhiran S atau S. Jadi tidak perlu. Ingat, yang perlu ditambahkan kata kerjanya adalah kalau dia singular pronoun ya. Kata ganti orang tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal berarti he, she, dan it ya. Plus objek plus adverb. Negatifnya adalah subjek plus, nah di sini juga kita gunakan auxiliary verb do or does, menggunakan kata kerja bantu, plus not, ciri khas kalimat negatif pada kata not, kata kerjanya kembali ke bentuk semula. Verb 1 tambah tanpa akhiran S atau S plus objek plus adverb. Untuk kalimat tanya, do atau does-nya disimpan di depan, plus subjek plus verb 1 plus objek plus adverb. Jadi kalaupun kata kerjanya ditambahkan akhiran S atau ES, itu dia hanya pada kalimat positif saja. Jadi untuk kalimat negatif dan interrogatif tidak usah ditambahkan akhiran S atau S, kembali ke bentuk kerja asal ya. Di sini ada do, yang mana yang kapan harus kita pakai do, itu kalau kita menggunakan subjek I, you, we, dan they. Kalau does itu dengan subjek he, she, dan it. Ya, jadi perhatikan lagi. Perhatikan subjeknya, ingat kalau dalam kalimat simple present tense yang perlu kalian perhatikan kuncinya adalah subjeknya ya, atau pelakunya dari kalimat ini. Di sini ada aturan kapan kita harus menambahkan S atau S. Tadi pertama dilihat dulu subjeknya, kalau dia subjeknya he, she, dan it. Mata kata kerjanya di sini ada rules-nya atau aturannya kalau kita mau menambahkan S atau S. Pertama, kalau kata kerja yang berakhiran huruf O, CH, S, SH, X, atau Z ditambah akhiran ES. Pokoknya kalau berakhiran huruf vokal pasti tambahkan akhiran ES. Dan untuk kata-kata yang berakhiran huruf-huruf ini ditambahkan ES. Misalnya go menjadi goes. Catch berakhiran CH menjadi catches. Proses menjadi processes. Wash menjadi washes. Box menjadi boxes. Fix menjadi fixes. Ya, ditambahkan akhiran ES. Yang kedua, kalau ada kata kerja yang berakhiran huruf Y, ya. Y, lihat di sini berakhiran huruf Y, didahului oleh huruf konsonan. Maka huruf Y-nya berubah menjadi I, ditambahkan akhiran ES. Misalnya di sini, carry, diakhiri dengan huruf Y, didahului dengan huruf konsonan. Maka huruf Y-nya berubah menjadi I, carry, ditambahkan akhiran ES menjadi carries, ya. Study berakhiran huruf Y, didahului oleh huruf konsonan, maka huruf Y-nya berubah menjadi I, ditambahkan akhiran ES menjadi studies. Worry menjadi worries, marry menjadi marries. Nah, ada juga di sini, kalau berakhiran huruf Y, namun didahului oleh huruf vokal, sebelumnya huruf vokal, itu berarti A, I, U, E, O, ya. Maka kalian nggak usah pusing-pusing, tinggal tambahkan huruf S saja di belakang katanya. Play menjadi plays, enjoy menjadi enjoys, run menjadi runs. Contohnya ini, terakhir perhatikan. Andy sleeps 6 hours every night of the week. Subjeknya adalah Andy. Sleep. Sleep itu tidur. Kenapa pakai S? Kita lihat subjeknya adalah Andy, yang berarti dia itu sama dengan he, ya. Sleep menjadi verb pertamanya ditambahkan akhiran S. Untuk kalimat negatifnya tadi Andy sama dengan he, berarti dia kata kerja bantunya menggunakan does, ya. Andy does not sleep. Nah, kata kerja ininya berubah menjadi kata kerja awal. Semula
akhirannya dihilangkan. Andy does not sleep 6 hours every night of the week. Does Andy sleep 6 hours every night of the week? Sama dengan yang tadi nominal. Yang ini juga, yang nominal tadi to be, are, am, is. Nah, auxiliary verb di sini do dan does juga bila ditaruh atau disimpan di depan kalimat menjadi apakah. Apakah Andi tidur 6 jam setiap malam minggu ini? Tanda tanya. Contoh yang kedua, tadi karena dia Andi subjeknya adalah termasuk dalam singular pronoun, maka kata kerja ini ditambahkan akhiran s atau s. Bagaimana kalau yang bukan, yang plural pronoun? Di sini ada I. Kalau I di sini berarti dia kata kerjanya tidak usah ditambahkan s atau s. Kita lihat di sini, I take the motorcycle to the office. Saya membawa sepeda motor ke kantor. Untuk kalimat negatifnya pasangan I, auxiliary verb do dan does, maka pasangannya adalah I do not take motorcycle to the office. Do I take motorcycle to the office? Nah, ini kata kerja bantu atau auxiliary verb-nya do disimpan di depan. Okay, that's all my explanation ya. This is an assignment for you. I will share you the link in the group ya. Nanti kalian tinggal kerjakan saja. Multiple choice, pilihan ganda 5 soal seperti biasa. Okay, this is the end of my explanation. If you have any question, you can send me a question to my WhatsApp number. Thank you for your attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu Canda. Hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran daring paket B. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa pakai maskernya untuk tetap sehat. Kita lanjut minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.